Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Review Manchester United menghadapi Bayern Munchen, sekaligus juga review mungkin perjalanan Manchester United ya di Champions League. Selesai tidak berlanjut di Champions League, bahkan Manchester United juga tidak mendapatkan tiket ke Europa League. Manchester United di kandang sendiri kalah menghadapi Bayern Munchen 0-1. Review pertandingannya gue awali dulu dari formasi ataupun komposisi yang diturunkan oleh Erik ten Hag. Menurut gue komposisi yang dalam tanda kutip terbaik ya. Harry Maguire di belakang bersama dengan Rafael Varane yang kembali lagi dipercaya oleh Erik ten Hag. Di kanan Diogo Dalot, di kiri Luke Shaw, lalu dua gelandang pivot Sofyan Amrabat dengan Scott McTominay, lalu di tiga gelandang serang ada Anthony, Garnacho lagi, Bruno Fernandes di depan, penyerang tunggal Rasmus Højlund, sementara Anthony Martial dan Marcus Rashford tidak ikut serta, artinya tidak ada di bench karena memang mereka kabarnya sakit ya, sehingga tidak tersedia di pertandingan ini. Manchester United menurut gua di babak pertama berusaha untuk mengimbangi permainan dari Bayern Munchen yang memang lebih unggul kualitas secara individu maupun juga secara kolektif. Manchester United menurut gue bertahan dengan solid. Ada beberapa kesempatan, peluang maupun momentum dari Bayern Munchen, tapi bagaimana lini pertahanan Manchester United yang memiliki konsentrasi yang bagus sehingga memang mereka mampu menghalau, memblok maupun juga men-tackling, melakukan duel dengan bagus menurut gue di lini belakang, sehingga Andre Onana aman gawangnya. Tapi yang terlihat bagaimana kualitas lini tengah dari Manchester United menurut gue di bawah dari Bayern Munchen. Bayern Munchen sangat rapi dalam melakukan possession, dalam melakukan serangan. Jarak juga mereka atur dengan bagus. Kapan mereka harus rapat jaraknya, kapan mereka harus agak renggang sedikit, itu betul-betul diatur dengan bagus. Sementara Manchester United cukup sering menurut gue di babak pertama ya, jarak ini terlalu jauh, terutama ketika Manchester United akan melakukan build up. Tidak banyak pemain yang jemput bola ke belakang. Yang cukup rajin yang gue lihat adalah seorang Bruno Fernandes, dan dengan Bruno Fernandes ikut menjemput bola ya, dan di mana posisi itu sebenarnya ada seorang Sofyan Amrabat juga, ini mengakibatkan kekurangan orang di daerah pertahanan dari Bayern Munchen, artinya pemain Manchester United di sana. Dan gue juga melihat bagaimana situasi sayap dari Manchester United, baik itu Alejandro Garnacho maupun juga Anthony, ini tidak bisa terlalu banyak berkutik ya, bagaimana pengawalan ketat yang diberikan oleh bek kanan maupun bek kiri dari Bayern Munchen ini menyulitkan pergerakan dari sayap-sayap Manchester United. Bahkan Alejandro Garnacho menurut gue di babak pertama tadi atau di pertandingan menghadapi Bayern Munchen itu ya sangat tidak leluasa menurut gua. Anthony masih lebih lumayan, dan Rasmus Højlund ini juga karena memang kekurangan support di lini serang ya. Support dalam arti mungkin juga orang yang tidak banyak ada di sana, sehingga Rasmus Højlund tidak banyak mendapatkan umpan, dan kalaupun juga dia mendapatkan umpan, ini juga catatan menurut gua ya, sentuhannya tidak bagus. Sering lepas menurut gue, dan ini yang membedakan striker premium, pemain berpengalaman atau tidak. Di situasi-situasi sulit harusnya kalau pemain itu memang punya pengalaman dan memiliki efek untuk merubah situasi walaupun dengan kesempatan yang kecil, bisa memanfaatkan hal-hal yang sempit itu tadi. Tapi Rasmus Højlund cukup sering kehilangan bola. Alejandro Garnacho juga menurut gue dia berusaha untuk bermain eksplosif, bermain agresif, tapi lini belakang dari Bayern Munchen menurut gue juga harus diberikan kredit. Mereka tampil juga dengan sangat solid, dan babak pertama berakhir dengan 0-0. Gue tadi berpikir juga di babak kedua siapa yang mungkin akan diganti oleh Erik ten Hag, karena kalau melihat situasi dari bangku cadangan dari Manchester United ini sangat mengkhawatirkan ya. Sangat tipis menurut gue. Tadi di pertandingan tersebut juga Harry Maguire, sangat disayangkan Harry Maguire cedera. Dia nampaknya ada keluhan di selangkangan ataupun juga paha bagian atas. Tidak ada benturan, dan gue curiga ya, mudah-mudahan gue salah sih, tapi biasanya tipe cedera seperti ini absennya akan panjang nih. Sementara Manchester United yang di pertandingan tadi
mendapat suntikan baru di lini belakang, seorang Rafael Varane yang dipercaya dan menurut gue tampil cukup oke. Rafael Varane tadi harus kehilangan seorang Harry Maguire digantikan oleh Johnny Evans. Dan di babak kedua ada perubahan taktik yang dilakukan oleh Erik ten Hag ya, dengan mengganti Luke Shaw. Luke Shaw ini juga catatan karena di babak pertama menurut gue dia tampil tidak solid nih. Lini kiri dari Manchester United cukup sering ditembus oleh Kingsley Coman, terutamanya oleh Kingsley Coman dan beberapa kali juga oleh Mazraoui. Jadi memang kurang kokoh lini kiri dari Manchester United, dan Erik ten Hag menukar Diogo Dalot dari kanan ke kiri dan memberikan kesempatan kepada Aaron Wan-Bissaka untuk bermain di posisi bek kanan. Apa yang terjadi di babak kedua? Selama 15 sampai dengan 20 menit awal di babak kedua, menurut gua Manchester United tampil solid. Bagaimana mereka menguasai possession, mereka solid dalam bertahan, memenangkan duel, melakukan pressing dengan rapi, dan memiliki beberapa momentum yang sayangnya tidak berhasil dimanfaatkan oleh Manchester United. Termasuk salah satunya Bruno Fernandes yang menurut gua tadi syutingnya yang cukup bebas sebenarnya ya dari luar kotak penalti, tapi justru melambung di atas gawang dari Manuel Neuer. Dan di pertandingan seketat ini menghadapi tim sekuat Bayern Munchen, seharusnya momentum-momentum kecil seperti itu ya mereka mampu memanfaatkannya. Gua ini mengingatkan gue ke pertandingan contoh musim lalu menghadapi Barcelona. Manchester United pun juga tidak mendapatkan banyak peluang maupun momentum, tapi situasi yang sempit Anthony berhasil menjebol gawang Barcelona. Mengingatkan gue juga beberapa waktu yang sudah lampau ya, Manchester United ketika menghadapi Barcelona di semifinal Liga Champions juga demikian. Hanya mendapatkan kesempatan kecil tapi mampu memanfaatkan, dan ya mereka mampu meraih kemenangan. Dan di pertandingan tadi seharusnya itu juga yang dilakukan oleh Manchester United. Tapi lagi-lagi menurut gue permasalahan ada di lini depan, ketajaman. Ini nggak bagus di pertandingan tadi sih menurut gue ya. Menghadapi Bayern Munchen tentu saja mereka solid, mereka kokoh, kualitas mereka bagus, tapi bukan berarti Manchester United tanpa peluang. Ada beberapa peluang, ada beberapa momentum, sayangnya tidak bisa dimanfaatkan. Dan dengan terus bergulir waktu, semakin kendor Manchester United dan Bayern Munchen menurut gue mampu memanfaatkannya. Ada aksi individu yang bagus dari Kingsley Coman, bagaimana pemain sayap kanan ini dia bergerak ke tengah, mengacaukan situasi dari lini belakang Manchester United, dan ya dia berhasil lepas dari jebakan offside. Dan ini juga membingungkan siapa yang akan menjaga koordinasi di lini belakang Manchester United di proses gol tersebut. Sulit karena mungkin bingung ya, karena ya ada apa, mungkin ada kayak improvisasi katakanlah demikian dilakukan oleh seorang Kingsley Coman, dan dia one on one berhadapan dengan Andre Onana, dan ya 1-0 bagi Bayern Munchen. Setelahnya Manchester United ingin melakukan reaksi balik, tapi menurut gue sudah terlambat ya, karena ada dua hal menurut gue. Nomor satu, ada kelelahan fisik dan mungkin juga kelelahan mental ya. Ada frustrasi mungkin di sana. Jadi ada lelah fisik, lelah mental juga. Dan ketika ingin melakukan pergantian pemain, di situ juga masalah baru, siapa yang akan menggantikan siapa, karena kedalaman skuad sangat-sangat dangkal sekali, dan ini sangat mengkhawatirkan menurut gue. Terlalu banyak pemain muda yang ada di bangku cadangan, dan tentu saja di pertandingan sebesar ini ya, di Champions League menghadapi tim raksasa Bayern Munchen, tidak mudah untuk membuat keputusan, memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Salah-salah ambil keputusan, mereka justru bisa terhambat perkembangannya. Dan Erik ten Hag membuat keputusan untuk memasukkan Facundo Pellistri dan juga Hannibal Mejbri. Dan tadi ada situasi di atas lapangan ya, di sekitar 15 menit terakhir kalau tidak salah, di mana ada dua pemain dari Manchester United yang tampil tidak di posisi terbaiknya, yaitu adalah Sofyan Amrabat yang bermain di back tengah karena Rafael Varane yang ditarik, lalu Hannibal Mejbri yang ditempatkan di posisi sayap sebelah kiri menggantikan seorang Alejandro Garnacho. Ini bukan situasi yang ideal, tapi tidak ada pilihan di sana. Dan gue juga berpikir Rasmus Højlund seharusnya tidak diberikan waktu sepanjang itu, tapi siapa yang akan menggantikan dia gitu loh. Karena oke, ada Özil, tapi sekali lagi ada resiko juga menurunkan pemain muda seperti itu. Dan ini memperlihatkan bagaimana tipisnya, dangkalnya kedalaman skuad dari Manchester United. Dan ya akhirnya selesai pertandingan, kalah, tersingkir. Gua pernah bahas di preview bahwa kalau seandainya harus tersingkir dari Champions League, gue lebih memilih untuk Manchester United juga tersingkir dari Europa League.
Karena dengan itu maka jadwal tidak ketat ya kan. Manchester United akan lebih punya waktu untuk berkonsentrasi di kompetisi Liga Inggris. Situasi skuad saat ini tipis. Ada pemain yang cedera lagi loh, Harry Maguire. Dan Lisandro Martinez masih belum jelas kapan akan kembali. Victor Lindelof juga tanda tanya. Luke Shaw trennya sedang menurun setelah kembali dari cedera. Apakah dia memang benar sudah pulih ya? Ini juga tanda tanya menurut gua. Artinya pulih benar-benar 100% gitu loh. Ini meninggalkan banyak sekali pertanyaan di skuad Erik ten Hag kali ini, sehingga ini sangat sulit situasinya. Oleh karena itulah gue memilih sudahlah, lepas saja ya. Lebih baik konsentrasi ke kompetisi domestik. Dan gue juga melihat, tadi gue singgung di live commentary, kalau ketidakmampuan Manchester United untuk lolos. Oke, kalah menghadapi Bayern Munchen, tapi kan ada juga faktor di pertandingan-pertandingan lain. Seperti ketika Manchester United tampil sebenarnya cukup oke ketika bermain di kandang sendiri menghadapi Galatasaray, tapi kesalahan-kesalahan individu yang akhirnya menghukum Manchester United kalah menghadapi Galatasaray di kandang sendiri. Ketika Manchester United away ke Istanbul juga demikian, tampil oke, sempat unggul duluan, tapi kesalahan individu yang menghukum Manchester United gagal meraih kemenangan. Lalu juga ketika Manchester United bermain tandang ke Copenhagen, kalah juga di sana, di mana tampil cukup bagus, unggul duluan cukup jauh bahkan, tapi ada situasi kartu merah yang merubah jalannya pertandingan, sehingga Manchester United gagal meraih bahkan 1 poin pun di sana. Dan menurut gue 3 pertandingan itulah kuncinya, di mana Manchester United sebenarnya sudah bisa memperagakan permainan yang bagus sebagai sebuah tim ya, tapi kesalahan-kesalahan individu itulah yang akhirnya menghambat ataupun menggagalkan Manchester United untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan di sisi lain ini juga menggambarkan kalau Manchester United memang belum siap sih menurut gue di musim kedua dari Erik ten Hag ini untuk bisa berjalan jauh di Eropa yang kompetisinya lebih keras dengan kualitas juga yang lebih tinggi. Dan kalau melihat situasi dari Manchester United itu sendiri, bagaimana permainan yang ditunjukkan, terlalu banyak inkonsistensi, ya memang sangat sulit sekali sih menurut gua. Dan kedalaman skuad juga kan, hal-hal demikian lah menurut gua sulit untuk membuat Manchester United ini untuk bisa berbicara lebih banyak. Di samping juga seperti gue katakan tadi ya, hal-hal yang sudah sebenarnya positif di 3 pertandingan itu, tapi kesalahan-kesalahan individu yang akhirnya menghukum Manchester United. Ya apa mau dikata, perjalanan di Champions League berakhir di musim 2023-2024. Harapan sebagai fans adalah bagaimana Manchester United ini bisa berjuang ya untuk di musim ini untuk bisa mendapatkan kembali tiket ke Champions League untuk musim depan. Walaupun gue juga sadar ya, tantangannya juga sangat besar untuk mendapatkan hal tersebut. Tapi ada hal juga yang harus dilihat, bahwasannya bagaimana proses mengembalikan Manchester United ini masih belum selesai menurut gue. Perjalanan masih panjang ya. Ya mudah-mudahan akan meraih satu titik nih, dimana ya mungkin masih butuh waktu tentu saja, cuman kita lihat saja. Anyway, sekian dulu, terima kasih sudah menyaksikan. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada tanggapan? Drop di kolom komen yang sopan seperti biasa. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.